terkait dengan itu, apalagi terkait dengan pagar laut. Menurut tanggapan Abang, bagaimana sebagai Ketua Umum Pembasmi dalam hal mengadvokasi dari teman-teman dalam visi? Ya, saya berbicara hari ini konteks saya sebagai kuasa hukum APDESI ya. Asosiasi kepala desa ya di seluruh Indonesia, dan saya juga Ketua Umum Pembasmi. Jadi tentang pagar laut itu menurut saya itu hal yang nggak usah dibesar-besarkan, karena itu memang tadinya wilayah laut itu adalah daratan yang udah kena abrasi. Jadi abrasi terkikis oleh air laut ya, gelombang laut, sehingga udah mencapai ke darat radius sekian kilo. Jadi kalau seandainya ada isu-isu sekarang ini ada sertifikat dan lain-lainnya, menurut saya itu udah hal yang biasa. Hal yang biasa, karena memang itu daratan dulunya. Kalau kita mengacu pada undang-undang internasional yang namanya batasan sepadan laut dan lain-lain, itu udah ada di situ. Jadi udah ada di dalam peta besar, peta globalnya ilmu hukum internasional. Jadi nggak bisa kita itu bilang ini laut, tidak bisa begitu. Kalau ini memang ini darat, nah maka kita sebagai manusia yang berekosistem di situ harus mempunyai inisiatif untuk mengembalikan ekosistem ini menjadi ekosistem darat, bukan ekosistem laut. Makanya saya bilang tadi di sini, dengan adanya pembenahan-pembenahan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang punya inisiatif untuk membangun laut tersebut menjadi kawasan wisata, kawasan pemukiman, kawasan-kawasan lainnya, kita itu harus menerima. Kenapa? Karena ini buat kemajuan bangsa. Memang kita mau hidup begini terus, gitu loh. Memang kita mau ngikutin apa kata mereka-mereka yang ada di situ yang tidak bisa membenahi alam. Mereka tinggal di situ, ya. Contoh kayak lahan PSN, 1000 sekian ratus lahan hektar ya, 1000 sekian ratus hektar lahan PSN. Kan pada saat itu tidak dikelola dengan baik, buat kepentingan pribadi. Mereka mengelola itu tidak ada kas income untuk negara, pajaknya tidak dibayar, mereka tidak rawat, lautnya rusak didiamin, pohon hutan lindungnya dipotong oleh mereka, hutan mangrovenya juga dirusak. Nanti sekarang ada perusahaan yang mau membenahi, makanya kita kita bersama-sama gitu. Karena ini menurut Abang di Bekasi pagar laut ketika diprotes tuannya angkat suara, berarti ada pemiliknya di situ. Sementara di lokasi Tangerang ketika dibongkar tidak ada siapa-siapa yang teriak. Menurut Abang bagaimana sebagai kuasa hukum APDESI? Kan begini, sekarang ini kan ada kontradiktum ya, kontradiktum antara statement daripada yang ini mengaku pemilik ya, para nelayan mengaku berinisiatif untuk memasang pagar laut itu, tetapi ada juga tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh rombongannya Edi Mulyadi dan kawan-kawan kan gitu. Nah ini kontradiktum. Nah ini pembuktiannya bukan pembuktian liar jalanan, harus dibawa ke meja persidangan. Memang benar itu. Kalau memang ini berurusan dengan hukum internasional, hukum negara, silakan diuji di persidangan, bukan persidangan liar di jalanan. Mari kita ini menjaga kondusivitas, jangan menyebar hoax ya, jangan menyebar kebencian. Kita bersama-sama mencari masalah ini secara profesional dan proporsional, bukan membelah bangsa. Apalagi ada statement dan narasi dari beberapa manusia yang tidak bertanggung jawab yang katanya Banten akan memisahkan diri dan lain-lain. Ini kan lucu. Masalah pagar bambu yang remeh-temeh kok bisa memisahkan diri, mengapain? Di Banten itu banyak orang, saya orang Banten. Saya butuh juga kehidupan yang layak. Saya juga nggak mau tinggal di lumpur. Saya mau kehidupan yang gemerlap. Saya orang Banten, hak saya sebagai orang Banten, saya meminta. Karena saya tinggal di Banten, KTP saya Banten. Saya meminta bagaimana Banten itu bisa benar-benar gemah ripa Rujinawi menyesuaikan dengan kepentingan umum yang sekarang ini sedang berlangsung. Disesuaikan dengan politik dunia, politik ekonomi, politik berbagai macam politik lah. Disesuaikan gitu loh. Kalau seandainya Amerika ini saja sudah membangun berapa ribu gedung, masa kita mau tidur di empang? Ngikutin otak-otaknya yang di empang gitu. Apakah kan lucu? Tukang framing atau tukang provokator itu karena tanahnya tidak dijual atau mungkin mahal dan 350 miliar itu yang jadi kalau saya tidak ke situ. Saya tidak ke personal itu. Saya lebih ke cara berpikir. Saya membuka cakrawala berpikir masyarakat agar tidak saling tuding gitu loh. Saya berbicaranya kalau memang tidak berkenan dengan progres, tidak berkenan dengan kegiatan pemerintah atau swasta, silakan lakukan upaya hukum. Itu yang cara yang profesional. Daripada kita harus mencaci maki, saling tuding, saling ini, saling wele-wele, kan lucu jadinya. Kalau kapasitas kami sebagai penegak hukum ya monggo, kita digugat di sini, ya kita hadapi dengan dalil-dalil hukum yang kita bisa kita jawab. Bukan kita malah kita saling ejek di media sosial, itu bukan cara yang cara-cara yang lucu itu. Agak coba Abang berikan tanggapan terkait dengan ada pro kontra. TNI Angkatan Laut membongkar sementara dari pihak KKP meminta tunggu dulu. Terus salah satu pihak lagi ingin
mengatakan kepada TNI Angkatan Laut bahwa siap dipidanakan karena sudah melanggar. Bukan kewenangannya. Tanggapan abang sebagai kuasa hukum daripada apresi terkait kepada laut ini. Kalau menurut saya kegiatan yang dilakukan oleh TNI juga tidak menyalahi aturan karena itu instruksi langsung dari Pak Presiden kan gitu. Namun kementerian juga tidak salah karena mereka juga mempunyai kewenangan yang diatur dalam peraturan dan undang-undang. Jadi kalaupun dia protes tentang kegiatan KKP atau TNI Angkatan Laut itu wajar-wajar saja. Namun di sini saran saya, hemat saya sebagai pejabat, tolong jangan umbar-umbar. Tolong jangan umbar-umbar saling sindir di media sosial. Panggil rapat, dengar pendapat dan duduk bersama dengan Presiden, koordinasi yang baik. Karena kalau kami saja rakyatnya melihat bapak-bapak di atas sebagai pejabat udah kayak anak kecil, bagaimana kita bisa melihat negara ini maju? Makanya Panglima TNI panggil Kasal, ya kan? Menteri panggil Kasal, rapat bersama di hadapan Pak Prabowo, minta pertanggungjawaban masing-masing. Itu cara yang elegan daripada harus saling minta viral di media sosial. Nah sebaiknya para pejabat pemerintah ini juga udah nggak usah tanggapi wartawan. Kalau ada wartawan yang tanya-tanya masalah itu, keep silent dulu sebelum ada perintah dari Pak Prabowo. Karena kalau ini langsung berkegiatan masing-masing tanpa ada koordinasi dengan Pak Prabowo, akhirnya ini miskomunikasi. Kata Kasal, mereka diperintah oleh Pak Prabowo. Kata Menteri, itu hak saya. Kan ini lucu jadinya, gitu loh. Kalau Menteri saja tidak mengerti tentang tugas pokoknya, bagaimana gitu loh. Kalau sudah instruksi Pak Prabowo, Menteri itu udah nggak bisa bicara lagi. Karena Pak Prabowo pemegang pucuk pimpinan tertinggi dan panglimanya undang-undang. Pak Prabowo, dia penggerak undang-undang. Jadi kalau kata Pak Prabowo, Kasal, kamu jalan. Jadi Menteri nggak usah berbicara lagi. Belum koordinasi dengan saya nggak ada, karena bahasa Pak Prabowo itu bahasa undang-undang, mewakili undang-undang. Jadi bahasa Pak Prabowo adalah undang-undang tertinggi di negara ini yang nggak bisa dibantah oleh siapapun walaupun Menteri.